Ya udah itu makin pas ngeliat di situ, wah ternyata ini yang namanya katak. Kepalanya sampai Kebelah. kayak dipocel gitu. Udah habis itu kayak dari sekolahan saya sama dia tuh udah sekolah saya juga ditutup sih. Oke, sudah ada Bokir di sini. Halo Bokir. Halo bang, Apa kabar? baik alhamdulillah. Habis dari mana? Habis dari Pamulang mau kesini. Oh. Ya, Lagi sibuk apa nih Bokir? di rumah aja bang, lagi rebahan. Oh, rebahan. Rebahan aja tuh. Rebahan aja bang, emang gak ada kesibukan kan. Kenapa nggak cari kesibukan? Sebenarnya so sibuk aja sih, so sibuk, Oh, so sibuk. so sibuk. Jadi bener ya, Bokir ini dulu katanya musuh besarnya Katak. Katak. Ya bisa dibilang begitu. Beda satu daerah tapi beda kubu. Katanya Katak paling benci sama Bokir. Bokir juga paling benci sama Katak. Ya benar Iya. bang, benar. Kenapa Bokir benci sama Katak? Karena waktu itu emang sempet janjian atau perang ya antar dua kubu. Dua kubu dia sering ngelukain adik-adik saya bang Ata. Dan akhirnya ya di situ makin dendam. Makin Oke. dendam sama Dendam pribadi gitu. itu sama semua kubu sih. Kubu saya buat ngancurin kubu dia. Terus rumahnya diteror gitu gak sih? Waktu itu pernah diteror tapi bukan sama saya. Sama anak-anak. Sama anak-anak disamperin dia. Disamperin. Terus pas disamperin gitu keluar. Nggak ada saya bang. Saya juga nggak pernah masa diteror sih, biasa aja. Cuman dulu sering diteror. Tapi gak pernah di rumah gitu. Iya, cuman sama oknum. Oknum yang berwajib. Oh, didatengin sama polisi gitu-gitu. Kalau Bokir pernah dipanggil polisi juga? Dicariin sampai RT sama polisi itu nyampe ke rumah. Oke. Orang tua kaget otomatis itu kalau nggak salah acara coret-coretan Bang Ata. Oke. Acara kelulusan dan akhirnya dengar kabar disamperin polisi sama RT. Itu sebenarnya sebelumnya terjadi karena itu mungkin salah paham. Salah paham karena malamnya sebelum lulus-lulusan saya sama teman-teman tuh nongkrong di depan sebelum lulus-lulusan. Itu di situ ada kayak geng motor rame dari gang depan rumah saya. Saya kan sering nongkrong kayak gitu ya dulu ya. Nah, itu tiba-tiba dari belakang dari dalam rame banget naik motor. Naik motor dan situ pas diberhentiin dia sangkanya kita ini pengen nyerang, taunya dia ngebut, ada yang jatuh. Ternyata yang jatuh bawa kayak sajam, taunya belakangnya bolong. Nah, Emang sengaja mau ngajak ribut gitu? enggak diajak ribut, sebenarnya lagi nongkrong Bang Ata. Lagi nongkrong, taunya dia dihantem di belakang ini sama yang di dalam. Nah, di situ saya disalahin. Akhirnya pas coret-coretan polisi pada ke rumah saya sama RT. Nyalahin saya. Malahan itu emang kan dulunya hobinya apa tribut tawuran kan kayak gitu. Sajam banyak di rumah. Jadi barang bukti. Cuma nggak ketangkep sih orang tua panik nangis karena pas seragam atau pas sekolah itu saya tuh sekolahnya rajin, nggak kelihatan sama orang tua saya orang nakal. Kata orang-orang atau orang kampung saya, Riki no tawuran, Bokir no tawuran naik mobil. Tapi orang tua saya nggak percaya karena saya sekolah biar bener. Oke. Sekolahnya bener. Tapi berarti kalau Bokir sekolahnya emang benar-benar sekolah? Enggak Padahal? enggak. Sekolah ada yang sekolah, ada yang enggak juga. Tapi orang tua ngelihatnya setiap hari saya tuh berangkat sekolah Bang Atta. Alasannya apa sih dulu Bokir kenapa tawuran? Karena saya itu gampang terhasut. Gampang terhasut. Gampang terhasut sama teman Bang Atta. Gampang banget terhasut. Waktu itu emang pengen sekolah, cuma temen udah cabut. Akhirnya nggak sekolah, malah nongkrong. Akhirnya bentrok. Oh, itulah awal mula terjadinya ya. Iya. Gara-gara bolos itu ya. Gara-gara bolos jadi gabut, akhirnya berujung ribut. Nah, itu yang intinya ceritanya hampir mirip ya. Jadi endingnya nyusahin orang tua aja gitu ya. Iya. Endingnya memang kalau tawuran itu nggak ada baiknya lah ya. Nggak ada baiknya banget. Sama sekali. Sama sekali nggak ada baiknya. Terus ngerasa harus sering-sering tawuran keluar adrenalinnya itu gara-gara apa? Mungkin dari awalnya musuh ya. Saya tuh ngeliat kalau keluar atau berani banget lawan. Kenapa berani banget itu karena musuh juga. Udah maju musuhnya, saya juga ya walau alam lah. Maju aja. Maju juga gitu. Menantang juga Pak. Sebenarnya kalau tawuran itu
mikir ke orang tua. Sebelum tawuran itu selalu mikir orang tua, aduh orang tua saya orang gak punya gitu, orang gak punya, dan akhirnya malah saya sendiri menyusahkan. Padahal orang tua sebenarnya jujur banget nggak pernah tahu kalau saya tawuran kayak gitu. Cuma dari orang-orang pun ngebilangin sama orang tua saya itu nggak percaya kalau saya suka tawuran. Memang awalnya sempat mikir gitu ya. Sempat mikir bahkan ya nanti kalau gua kena gimana ya, kalau gua cacat gimana ya, kayak gitu banget. Tapi akhirnya pas udah kejadian Pas udah kejadian ya aduh ngeles ngeles. sama orang tua, akhirnya udah tuh bilang aja jatuh karena nggak mau kepikiran juga kan orang tua. Oh, pas udah kelihatan codet-codet nih Iya. pulang gitu berdarah-darah. Bilangnya itu ada yang pulang sekolah mau pulang terusnya ada yang ngantem. Selalu mikir kayak gitu karena kalau kita bilangnya dibacok atau tawuran kan orang tua malah kepikiran atau gimana. Saya nggak mau bikin kayak gitu, padahal dalam diri saya orang berdosa sih sama orang tua dulu. Jadi sekarang semua ngakui gitu ya. Ngakui. Penyesalannya datang. Gitu. Paling parah dulu cederanya apa? Di tangan ini, di sini. Ini kalau nggak salah anak buah lu ya. Anak buah lu, anak buahnya dia. Enggak tahu. Itu perang sama anak buahnya kalau nggak salah. Kena kebacok. Iya, saya kebacok. Tapi masih ada untung jarinya. Nah itu tapi masih cacat, dia nggak bisa kayak gini. Oh. Jadi begitu. Oke. Itu merasa aduh orang berdosa sih. Orang tua saya menangis gitu. Nangis orang tua. Nangis. Pas Karena- lihat itu langsung nangis. Karena dulu orang tua jangan sampai tahu kalau anaknya itu tawuran atau anaknya bandel kayak gitu, dan akhirnya ya udah mau gimana lagi, pihak dari rumah sakit ini harus orang tua yang ngurusin, kalau enggak diurusin. Dan pas orang tua datang dilaporin kan sama anak-anak, suruh itu hadir kan orang tua situ, tiba nangis dan akhirnya merasa nyesal. Keluar tuh penyesalan. Karena pas ditanya itu ini harus segera dioperasi, segera operasi, dan biayanya nggak begitu murah, mahal banget, 25 juta itu. 25 juta itu mahal banget bang, bagi saya dulu ya, karena ya Sekarang udah murah berarti. Iya benar, sekarang udah murah. masih mahal itu, Masih masih susah. Saya kan dulu kerja juga, mahal banget sih. Berarti itu sekarang umur berapa? Sekarang umur 23. 23. Boros juga. Berarti dulu itu umur pas tawuran 18. Mulai tawuran umur segitu bang. SMA gitu ya. Ya SMA, SMP, SMA udah tawuran. Nah, pertama kali ketemu katak di Tekno. Tekno. Tekno itu saya ditangkap sama dia. Itu makin menggebu-gebu. Ditangkap maksudnya ditahan. lagi tawuran saya Bang Atta. Terusnya tiba-tiba dari belakang saya ditangkep. Celurit saya diambil sama dia. Ya udah, mana lu buat celurit gue balikin. Terus habis itu Dan habis itu ya udah, itu makin pas ngeliat di situ, wah ternyata ini yang namanya katak. Itu makin menggebu-gebu di situ. terus kenapa namanya jadi katak ya waktu itu? Saya dari dulu tuh dipanggil katak dari SMP bang. Gara-gara main bola jadi kiper. Oh, jadi bisa main bola? Bisa. Jadi kiper. Iya. Jadi namanya katak. Iya. Bizernya? Sekolahan. Oh, nama sekolahnya Bizer. Iya. Oke. Akhirnya ketemulah di Bokir karena ketemu sama Bokir karena sering Iya. bentrok. Iya. Berapa kali bentrok itu? Kalau yang ketemu mah cuma berapa kali doang. Cuman kalau ketemu anak-anak dia sering dulu, sering banget. Berantem itu ketemunya. Iya. Berantem. Emang bubuyutan gitu ya, Kir? Buyutan pasti kalau udah ketemu sama denger kata PKB udah pasti berantem. PKB itu. Ini pasukan dia. Oh, Pasukan dia ada sebutannya kalau nggak salah apa sih? pasukan katak Bizer. Iya dulu awalnya itu. Cuman akhirnya ya diganti orang, sebenarnya bukan saya bang yang bikin orang. Oke. Jadi pasukan katak beracun. Itu. Kamu ngelihat temen kamu paling parah apa waktu itu? Pala. Kepala. Iya. Aduh, Kepala, ya Allah. dia mana anak dia juga. Itu pas seragam sih Bang Atta. Palanya sampai Kebelah. kayak dipocel gitu. Dipocel Ambon. Yang itu mana anak dia juga, palanya dipocel, ya, kulitnya hilang. Oh, Kulitnya hilang. terus kelihatan otaknya dong. Oh, kurang tahu itu. Itu pokoknya nambah daging banget. Itu bukan jadi bukan ke gini nih. Jadi kan ini maksudnya tajam. Enggak
kebuek begini tapi hilang kulitnya. Jadi bolong. Gitu. Habis itu keadaan anaknya gimana sekarang? Alhamdulillah nggak apa-apa, cuma palanya kenceng. Kenapa itu kan ditarik juga kan. Main ketarik kenceng. Tapi pada zaman itu sempat banyak viral sih di mana-mana ya, Nah, tawuran-tawuran itu ya. Berarti kalian tuh ya. Enggak juga, Bang. juga Banyak banyak di ya dulu Tangsel. ya? Banyak. Heeh. Aduh, alhamdulillah ada pandemi ya. Jadi berkurang tuh semua kayak begitu. Aduh bang. Malah makin banyak bang pandemi. Oh, makin banyak. Makin banyak. Tapi malam. Malam bang. Berantemnya malam ketemunya. Jadi sampai sekarang nih dunia pertawuranan nggak kelar. Iya belum bang. Kalian ada nggak sih keinginan dari diri? Yo, karena saya sekarang udah menyesal, ibu udah nangis, masa depan hancur gara-gara tawuran. Kayak pengen ngerubah gitu, pengen ngasih speech atau ngasih masukan untuk anak-anak zaman now gitu yang pengen jadi kayak kalian malah. Saya sih pengen banget bang ngasih tahu ke mereka bahwa tawuran itu benar-benar nggak ada gunanya. Tawuran itu nggak nguntungin sama sekali. Tawuran itu hanya menyusahkan kalian, maksudnya kayak diri sendiri, orang tua dan orang lain, merugikan banyak orang. Daripada kalian ngegunain waktu kalian buat hal-hal yang negatif, mendingan gunain waktu kalian ke hal-hal yang positif di saat ini. Soalnya bener-bener kayak kita Wasting time gitu ya. iya maksudnya gini loh bang, ketika anak tawuran dibilang nyari jati diri, pasti kan misalnya ditanya, lu ngapa sih tawuran? Nyari jati diri kan pasti. Jati diri itu gak akan pernah ketemu di dalam dunia tawuran. Nggak akan kan. Gak akan pernah ketemu. Itu cuman ngomongnya aja gitu Iya, kan. fiktif lah. Fiktif. Iya. Yang saya rasain itu ketika saya tawuran itu saya nyari jati diri, saya ngukur nyali. Ya saya balik lagi sih. Balik lagi tuh kayak di atas langit masih ada langit, itu bener. Mau kita ngukur nyali, maksudnya kayak kita udah berantem nih satu kota misalnya di Tangsel atau di Jakarta, satu Jakarta kita udah berantem, kita menang. Kan masih ada Surabaya, masih ada yang lain-lain bang. Gitu. Berarti kalau kita ngukur nyali terus nggak akan pernah ada habisnya. Gitu. Makanya daripada kalian gunain waktu buat kayak gitu, mending ya sekarang yang soft aja sih, yang baik-baik aja. Gitu. Apa yang Bokir rasain setelah sering tawuran ya? Terus ngerasain menyesalnya tuh pas kapan? Pas gimana ya, mikir orang tua. Orang tua, balik lagi ke orang tua. Ya. Mikir karena ya ampun. Setiap tawuran itu pasti ke orang tua larinya. Nyesel tuh kenapa orang tua gitu, ngebayang gitu. Mikir orang tua kerja dulu bahkan ya bisa dibilang sampai bayar SPP juga ya, ngutang juga, minjem-minjem kayak gitu. Pokoknya gimana, tapi saya sendiri malah nyusahin, akhirnya orang tua nangis kayak gitu bang Ata. Akhirnya kerja apa? Setelah kan udah dicap sebagai anak tawuran, kerjanya Dulu apa? sempat jadi telemarketing. Itu kalau nggak salah sebenarnya kata itu tuh SPB. bukan SPP ya? Ya itu. Supervisor ya. Nah, dulu sempat pas lulus itu belum kerja, dan akhirnya kerja tuh diajak temen. Itu kerja sama gue. Dan akhirnya pas ngelamar ternyata ada gaji pokok. Taunya pas udah sebulan, emang kan kalau telemarketing kalau nggak salah sebulan nggak digaji ya. Bulan depannya baru digaji. Taunya pas 2 bulan itu digaji cuma 300.000. Setelah 2 bulan kerja. Iya, cuma habis di ongkos aja. Dekat sih di daerah, masih sedaerah. Pamulang juga, Ciputat. 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 Habis itu diajak tawuran tuh bosnya. Pas di situ, aduh. Soalnya dia juga kan berantem sama bosnya terus. Enggak Bang J, enggak banget. Aduh, tawuran enggak. Waktu itu emang sempet juga istirahat, dengar kabar anak Sasmita sama anak Bipuri berantem. Ikut lagi. Enggak ikut, cuma kayak dengar kabar, kita mau tahu nih jalan kemana. Dan akhirnya terjadi itu teman saya kehilangan teman. Meninggal. Gara-gara tawuran. Gara-gara tawuran gitu. Waktu itu nggak ikut. Nggak ikut, cuma nonton. Karena udah lulus. Udah lulus juga, cuma ada dia juga. Apa? ada dia juga, cuma emang kita. Lu kan juga nonton. Iya. Katak datang juga, nonton juga. Iya, nonton. Tapi nggak ikutan. Enggak bang, udah tua saya. Saya sendiri Terus yang buat apa nonton bukannya ngelerai? Ya. pecah banget sih bang, susah itu. Jadi gimana Malah bang? digebugin ya. Dibacok, takut dibacok. Soalnya itu saya tertutup. Mereka nggak kenalin kali.
Dan akhirnya Oh jadi masih terus berlaku ya? Enggak bang. Sampai sekarang berarti kalian tahu nih kalau ada yang lagi mau tawuran siapa lawan siapa? Enggak. Nggak tahu. Jadi di situ tuh saya posisi udah nggak mau ikutan bang, udah nggak mau nonton juga. Cuman ada adik kelas saya tuh kayak ngabarin saya, ya kan, bang mau janjian. Kejadian itu 2018 yang sampai viral banget. Pasti abang juga ngedenger mungkin yang itulah ada. Dan katanya bang jagain, tolong jagain, liatin, takut alumninya dia pada ikutan. Dan pas saya ngeliatin bener alumninya banyak. Maksudnya yang udah lulusnya Iya, ikutan. yang udah lulus dari pihak musuhnya ikutan, dari sekolahnya dia gitu. Jadi bukan anak umuran dia gitu ya. Jadi bukan pelajar lagi. Dan akhirnya ya udah terjadi kayak gitu udah. Dan udah habis itu kayak dari sekolahan saya sama dia tuh udah, sekolah saya juga ditutup sih. Akhirnya Iya ditutup. pas tragedi itu ya. Dia dari situ nggak boleh nerima murid, sekolahnya nggak berjalan. nggak berjalan, Murid-muridnya, dibuang-buangin. nah itu sih guys, efeknya tuh lebih banyak Iya, buruknya ya. buruk banget bang. Buruk banget guys. Makanya menurutku di sini kita saling belajar ya. Iya. Saling belajar untuk biar ini nggak terjadi lagi gitu kan. Iya. Nah mungkin kalau Bokir sendiri setelah kehilangan temen itu kan berat loh. Berat banget. Berat banget kan. Itu sedih banget. Sedih banget kan. Itu ngerasa nggak habis tuh semua teman-teman yang jadi oh iya kita nih ternyata nih jalannya salah begitu-begitu. Susah bang kalau anak-anak masih labil ya, karena pas tragedi itu 2 bulan anak Sasmita lewat lagi. Aduh. Tawuran lagi. Iya, 2 bulan setelah tragedi itu. Jadi apa yang bisa bikin mereka ini berhenti tawuran menurut Bokir? Mungkin nunggu, mohon maaf ya, nunggu dia tangan hilang kali. Enggak sih. Mungkin. Sebenarnya sih Nunggu celaka gitu baru iya. berhenti. sebenarnya sih maaf bang ya, sebenarnya sih kalau misalnya berhenti tuh balik lagi ke diri sendiri dan ke lingkungan, karena lingkungan juga ngaruh bang. Intinya satu, nggak ada provokator. Itu karena kalau misalnya ada provokator, ada misalnya orang yang disegenin banyak orang, dia ikutan, kebanyakan anak-anak itu malah makin pede, malah jiwanya itu kayak menggebu-gebu. Cuman kalau misalnya yang nggak ada yang provokatorin, misalnya yang kepalanya ibarat kata ketua-ketuanya udah insyaf, ketua-ketuanya udah tobat, itu insya Allah nggak bakal terjadi. Intinya yang di bawahnya masih bisa dikontrol gitu, masih bisa dibilangin. Cara apa yang harus dilakukan biar mereka jerak? Misalnya apa di penjara? Nah itu Apa sih di itu. penjara? Iya, jadi kalau misalnya yang ketangkap mending penjarain aja, kalau enggak apa sih, tatar kayak gitu, tatar semi tentara gitu, biar dia kapok gitu bang. Jadi kalau menurut Bokir, Lebih mikir ke orang tua, karena dia nggak tahu kan orang tua kita kerja apa untuk ngebiayain dia. Tapi susah kalau udah otaknya masih labil bang. tapi kalau bikin jeraknya apa caranya? Mungkin kena dulu, nunggu Kena celaka, dulu. nunggu Aduh, celaka dulu. sama aja dong berarti dia akan perang juga. Iya, baru dia stop kali mungkin bang. Mungkin Iya. stop dari. Emang berarti ada ya yang dia turun menurun mau gitu terus ya? Nah itu Sebenarnya Muncul terus setiap generasi ya? ya sebenarnya sih gimana bang ya, bisa berhenti itu diputus dari alumni atau diputus dari yang tadi saya bilang ketuanya. Wah, mungkin orang yang diseganin sebelumnya. Berarti Katak bisa dong mutus. Alhamdulillah bang, mohon maaf ya, alhamdulillah orang-orang saya alhamdulillah banyak, tapi udah saya bilangin alhamdulillah. Mutus. Iya udah putus, maksudnya udah nggak berantem. Kalau misalnya ada yang berantem juga pasti saya panggil, saya samperin, saya tanya-tanya gitu. Oke. Kalau Bokir juga juga sama. saya sama, tapi kalau untuk sekolah itu mungkin masih keras kepala ya, tapi pengen banget ke sekolah. Tapi untuk kubu antar luar sekolah itu alhamdulillah udah lera. Udah kumpul juga sama kubu sebelah, PKB juga. Akhirnya udah jangan ada yang tawuran. Waktu itu sempet apa ya, Tangsel Bersatu, kita bikin Tangsel Bersatu itu. Tangsel Bersatu. Tangsel Bersatu itu Tangsel Bersatu untuk digabungin di satu wadah untuk menjaga yang Tawuran-tawuran. tawuran kayak gitu. Tapi akhirnya masih ada aja Tetap kabar-kabar. aja ya? Ya maaf bang ya, balik lagi sih sebenarnya ke diri masing-masing gitu. Iya. Jadi harus perubahan itu mulai dari diri ya. Iya. Kalau Bokir sendiri udah menikah juga? Belum Belum ya? belum
Tahu lu. Oh ini kan tadi udah 2 kali. Mau lagi? Lu duluan lah. Tapi pengen sih nikah mah bang. Pengen. Pengen. Tapi ceweknya yang sekarang tahu masa lalu. Tahu semua tahu. Tetap mau. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah nerima. Biasanya kalau lulusan tawuran gini kan di sekolah tuh jarang belajar ya. Bener, jarang banget. Jarang belajar. Jarang. Habis itu kerjanya apa biasanya anak-anak yang setelah tawuran? Saya waktu itu pribadi restoran, pas dari telemarketing itu langsung ke restoran. Restoran. Nah, Oke. waktu itu kenapa milih kerja, karena waktu itu sempat diputusin. Karena saya belum apa ya bang, belum ngasih apa ya, kebahagiaan. Oke. Dulu belum ngasih kebahagiaan, itu 4 tahun saya pacaran di pas sekolah. Dan akhirnya pas lulus saya mungkin belum kerja atau gimana, ya udah di situ dia mungkin bete apa gimana ya, langsung saya diputusin. Besok kan dia jadian sama Orang lain yang teman kerjanya. sakit hati sih ya. Kayaknya anak-anak tawuran kenapa selalu ditinggalin cewek ya, sakit hati mulu. Dia juga. Tapi setia bang, anak STM itu setia. Lu pacaran paling lama berapa? Baik ya? Lu berapa emang? 4 tahun. Lebih dari 4. Loh kan setia. Ya seru sih guys ya denger perubahan-perubahan mereka ini gitu ya. Karena aku suka melihat sisi pandangnya dengan mereka keinsafannya, ngelihat oh ternyata begini, ternyata begitu. Kadang ini perlu buat teman-teman di luar sana gitu. Ya semoga ya, aku sih berharap nggak ada lagi lah berita-berita yang sampai meninggal, sampai kebacok Amin, gitu ya. Amin bang, amin. Semoga malah mungkin bro-bro berdua ini yang bisa bikin perubahan gitu kan. Siap, amin bang. Apalagi dengan sekarang lagi viral dan lain-lain, itu kan bisa jadi corong kalian buat mereka juga, karena mereka denger berarti sama kalian sekarang. Iya. Bener nggak sih katanya waktu kalian berdamai ini gara-gara Jerry? Ya sebelumnya sih, sebelum ketemu Bang Jerry itu udah nyatu. Oh udah damai duluan. Iya, cuman di Bang Jerry itu semakin membuat kita lebih berpikir sih kalau saya. Iya. Yang membuat berdamai apa? Siapa yang duluan minta maaf? Iya, saya. Yang buat minta maaf saya duluan. Oke. Ya cara berdamai sama musuh kita dulu tuh adalah ya kita harus berdamai sama diri kita sendiri sih. Nurunin ego kita, baru kita bisa berdamai dan menerima orang lain. Respon Bokir pas kata ajak damai apa? Respon Bokir waktu itu sebelum dia ngajak damai itu, sebelumnya saya tuh udah bikin strategi bang Ata. Strategi? Buat ngancurin dia. Iya sebelum damai. Sebelum damai itu udah kumpul-kumpul. Maksudnya buat ngancurin tuh gimana? Bunuh? Janjian lagi, berantem lagi sama kubu dia. Tapi harus ada dianya, palanya kan, dia itu sebagai palanya. Nah itu akhirnya pas bikin strategi itu udah niat, dan akhirnya Ngancurin tuh biasanya apa sih, maksudnya dikalahin apa? dikenain. Dikenain tuh sampai maksudnya berdarahin lah gitu, kebacok apa gitu ya. Membuat puas bang. Ngeri ya, buat puasnya tuh harus sampai cedera gitu ya. Itu jahat banget sih, dan akhirnya ada nih kawan dari Tangsel 1 yang ngebilangin, ngenengahin lah, karena sebelumnya kawan itu udah damai dulu sama Katak. Dan akhirnya Katak ngechat saya, baru itu saya terima lah, kita kumpul dan akhirnya damai situ, kita ngobrol-ngobrol. Karena tadinya udah mau ngancurin. Iya itu banyak banget kompor-kompornya bang, serius banyak banget kompor-kompornya yang buat ayo janjian lagi, ayo berantem lagi. Kayak semakin digituin tuh lingkungan semakin berapi-api gitu ya. Iya, karena saya itu gampang terhasut bang, gampang ngikutin alurnya mereka gitu. Jadi sekarang kalau dihasut bisa gitu lagi dong. Tapi alhamdulillah sekarang nih udah saya tuh sayang banget sama dia bang Ata. Sekarang Sayang banget sama dia. gara-gara Karena dia selalu memberi contoh yang baik buat lingkungannya. Karena dari masa lalu dia yang menurutnya kurang baik, tapi sekarang dia baik banget, sumpah sama saya tuh baik banget. apa sih omongannya Katak ke yang paling bikin kamu ngerasa wah dia kayaknya udah berubah gitu? Dalam hati dia bilang, gue mah terserah kalau ada orang yang benci gue diem aja, gue nggak bakal ngelawan. Lu mau mukulin gue, lu mau bacokin gue, terserah, gue nggak bakal ngelawan. Itu membuat saya wah gila,
lu dianuin orang gak ngelawan, itu asli keren, Itu keren. itu keren. Hidup tuh semua ada sebab, ada akibat ya. Iya bang. Ketika kamu nanamnya baik, itu akan jadi baik. Ketika buruk, itu akan jadi buruk. Bener. Kamu jadi dapat musuh, hidup kamu nggak tenang, Bener. serga dibayang-bayangin. Even dia aja yang mungkin kata kerasa, kata udah jagoan, itu orang sampai berniat untuk nyelakain kan, sampai berniat nyederain. Itu kan berarti bahaya hidupnya kan. Iya. Itulah mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran ya. Maksudnya kadang-kadang kita ngemikir adrenalin itu sekali karena pendek kan. Kayak tadi kata Bokir, labil, Iya. terus gampang dihasut, ngikut, Iya bener. nggak tahu efeknya gimana. Iya enak muda zaman. Efeknya telinga codet, ini copot, orang tua nangis, dipanggil Polda, Iya, ada yang di bener. penjara, Bener, ada yang di Bang. penjara kan pas bunuh itu kan. Ada Ada Berapa orang tuh di penjara? satu. orang. Satu orang. Iya tunggal. Tunggal karena dia yang bunuh ya. Iya. Oke, kita akan sekarang terakhir kita akan invite ini Jerry Taufik, mungkin mereka berdua udah kenal dan ini salah satu teman saya.